Sahabat, pernah nggak kamu penasaran kenapa ada orang yang begitu mudah disukai dan dicintai oleh banyak orang? Sementara kamu kok rasanya sulit sekali mencari teman dan membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Orang sepertinya malas berinteraksi dengan kamu. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa kebiasaan buruk yang sering kamu lakukan, tapi tidak kamu sadari. Hari ini kita akan membahas tentang 8 kebiasaan buruk yang tanpa sadar kita lakukan, yang membuat orang lain malas berhubungan dengan kita. Ini sangat penting, karena kesuksesan dan kebahagiaan kita seringkali terkait erat dengan hubungan sosial yang positif, kan? Jadi, pastikan kamu saksikan video ini sampai akhir ya. Hai sahabat, selamat datang di channel Peta Sukses Bahagia, peta jalan menuju sukses dan bahagia kita bersama. Mari kita bahas satu persatu 8 kebiasaan buruk itu dan bagaimana dia dapat mempengaruhi hubungan sosial kita serta solusi untuk mengatasinya. Yang pertama, kebiasaan mengkritik berlebihan. Ada orang yang sangat suka menilai dan mengkritik orang lain tanpa disadarinya. Hal apapun selalu dikritik. Hal ini dapat menciptakan rasa tidak nyaman dan membuat orang merasa tidak dihargai. Contoh misalnya, saat temanmu menunjukkan hasil karyanya, kamu langsung memberikan kritik tanpa memberikan pujian atau apresiasi terlebih dahulu. Hal ini membuat temanmu merasa tidak dihargai. Solusinya, sebelum memberikan kritik, carilah hal positif dalam situasi atau perbuatan yang akan kamu kritik. Membangun itu lebih baik daripada meruntuhkan. Berilah masukan dengan cara yang konstruktif. Sebaiknya kita belajar juga untuk menyenangkan hati dan menghargai usaha orang lain. Kebiasaan buruk kedua, kurang empati. Ketika kita tidak peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, mereka merasa diabaikan dan sulit terhubung dengan kita. Contoh misalnya, saat temanmu sedang mengalami kesulitan pribadi, kamu tidak menunjukkan rasa empati dan justru kamu menceritakan sukses yang kamu dapatkan. Mengembangkan empati akan membantu kita menciptakan hubungan yang lebih dalam dan berarti. Solusinya, luangkan waktu untuk mendengarkan dengan sepenuh hati ketika seseorang berbicara. Coba memahami perasaan dan pandangan mereka sebelum memberikan tanggapan. Tanyakan apa yang mereka rasakan dan tawarkan dukungan. Kebiasaan buruk ketiga adalah sikap negatif. Jika kita selalu bersikap pesimis dan negatif, orang-orang di sekitar kita bisa terpengaruh oleh energi negatif ini dan bisa membuat orang tidak nyaman. Contoh misalnya, dalam sebuah rapat tim, kamu selalu merespon ide-ide dengan pesimis dan berfokus pada masalah daripada solusi yang mungkin ada. Solusinya adalah latih dirimu untuk melihat sisi positif dalam setiap situasi. Fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Kebiasaan buruk keempat adalah terlalu banyak bicara. Kita terkadang terlalu banyak bicara tanpa memberikan kesempatan orang lain berbicara. Hal ini membuat kita terlihat egois. Contoh misalnya, kamu terus-menerus berbicara tentang dirimu sendiri tanpa melihat apakah orang bosan atau tidak mendengarnya. Solusinya adalah latih dirimu untuk bisa juga mendengarkan orang lain dengan sepenuh hati. Berikan ruang bagi orang lain untuk berbicara dan jangan langsung menginterupsi. Tanyakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan mereka untuk berbicara lebih banyak. Belajar mendengarkan dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat. Kebiasaan buruk yang kelima adalah sulit meminta maaf. Kebiasaan ini membuat kita kesulitan mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Contoh misalnya, setelah melakukan kesalahan dalam tim kerja, kamu tidak mengakui kesalahanmu dan justru menyalahkan faktor lain. Sulit meminta maaf merusak hubungan kita dengan orang lain karena kita selalu merasa paling benar. Kesadaran adalah langkah awal solusinya. Ketika kamu melakukan kesalahan, akui dan minta maaf dengan tulus.
Kebiasaan buruk keenam adalah tidak menepati janji. Ketika kita tidak menepati janji, membuat orang lain merasa tidak dihargai dan merugikan hubungan kita. Contoh misalnya, kamu berjanji untuk mengerjakan tugasmu dalam tim, tapi tidak kamu lakukan tepat waktu, yang akhirnya menyebabkan anggota lain kesulitan menyelesaikan tugasnya. Menepati janji adalah tanda kematangan diri dan membangun kepercayaan terhadap dirimu. Solusinya adalah, kalau kamu orangnya lupaan, buat daftar komitmen dan janji-janjimu. Gunakan aplikasi di HP-mu untuk membantumu mengingat. Jika kamu merasa tidak bisa menepati janji, komunikasikan dengan jujur dan tawarkan alternatif. Kebiasaan buruk ketujuh, sulit menerima kritik. Tidak terbuka terhadap kritik membuat kita suka menyalahkan orang lain dan mengabaikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Contoh misalnya, setelah menerima kritik dari rekan kerjamu, kamu merasa tersinggung dan berusaha mencari pembenaran diri daripada mengambil pelajaran darinya. Menerima kritik dengan lapang dada adalah langkah penting menuju perubahan positif. Solusinya adalah latih dirimu untuk mendengarkan kritik dengan pikiran terbuka. Luangkan waktu untuk merenungkan kritik tersebut dan cari peluang untuk belajar darinya. Jangan melihatnya sebagai serangan pribadi. Kebiasaan buruk ke-8 yaitu suka membual atau melebih-lebihkan. Kebiasaan buruk yang seringkali tidak disadari adalah suka membual tentang diri sendiri. Meskipun penting untuk memiliki rasa percaya diri, tapi terlalu sering atau terlalu berlebihan dalam mengungkapkan pencapaian kita dapat membuat orang merasa tidak nyaman. Contoh misalnya, dalam percakapan dengan teman-teman, kamu terus-menerus menggambarkan prestasi dan pencapaianmu tanpa memberikan kesempatan untuk topik lain atau mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Ketika kita terlalu sering membual tentang diri sendiri, orang lain mungkin merasa diabaikan dan direndahkan. Ini juga bisa membuat kita terlihat sombong dan tidak merasa perlu untuk mendengarkan orang lain. Akibatnya, hubungan sosial kita menjadi dangkal dan kurang bermakna, atau mungkin juga orang malas berhubungan dengan kita. Solusinya adalah ingatkan dirimu bahwa semua orang memiliki kisah dan pencapaian yang berharga. Latihlah dirimu untuk merasa rendah hati dan menghormati perjalanan hidup orang lain. Mengubah kebiasaan buruk bukanlah hal yang mudah, tapi bukannya tidak bisa kamu lakukan kalau kamu mau dan bertekad melakukannya. Ingatlah bahwa hal ini adalah investasi dalam dirimu sendiri. Kalau kamu ingin meraih sukses dan kebahagiaan, kamu harus siap bertransformasi. Dan tahukah kamu sahabat, perubahan positif pada dirimu bukan hanya akan mempengaruhi hubungan dengan orang lain, tapi juga akan memberikan dampak besar dalam hidupmu secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.